wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para kiai, ibu nyai, para gus, para ustadz, ustazah, sedaya sedulur jamaah pengaosan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pikantuk ridho, pangapura, pitutuh, pitulung, keselamatan, kesehatan, awake berkah seger waras, akeh duit, akeh beras, masalah urusane beres tuntas, utang-utange lunas, dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dal menika kula lan panjenengan ditakdirake Allah saged istiqomah mutolaah kitab Al-Hikam. Sak menika pasal 256 dan 257. Zikir adalah sadar Allah dengan kesadaran pikir dan mata batin, di mana sebelum kita bersahadah sebenarnya Allah sudah bersahadah kepada kita. Artinya Allah sudah menunjukkan keagungannya kepada kita. Dan sebenarnya sejak dalam arwah kita sudah bersaksi kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lahir ke dunia. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah engkau tidak tahu kalau aku ini Tuhanmu? Ya, saya tahu, dan saya menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhanku. Setelah perjalanan lahir di dunia, campur baur banyak macam-macam urusan, informasi, pengetahuan, keilmuan, dan macam-macam sebagainya, yang akhirnya menjadikan hijab bagi kita untuk kembali bersahadah kepada Allah. Jadi sebenarnya sahadah kita, penyaksian kita di alam dunia ini adalah penyaksian sebagai kelanjutan ketika kita di alam arwah sebelum dilahirkan oleh ibu kita ke dunia fana ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan diiringi hidayah dan pertolongan Allah, menjadikan kita mudah untuk memahami, dapat mengamalkan, menjadi ilmu yang barokah manfaat dunia hatta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nadzahiru dzikrin illa an batini suhudin wa fikrin. Maka ora ana apa zahiru dzikrin, zahire dzikir, tampaknya dzikir sehingga terucapkan. Jadi muni subhanallah, la ilaha illallah. Tidaklah dzikir itu illa an batin sudin, kejaba saking jerone batin. Artinya kesadaran pikir. Yang telah menyaksikan Allah. Wa fikrin, dan tafakur. Artinya setelah kita itu menggunakan akal kita berpikir tentang adanya Allah, keesaan zatnya Allah, dan beberapa sifat-sifat
dan asmanya Allah yang kamal. Artinya adanya lisan ini mengucap itu setelah batin kita mengetahui dan menyaksikan, akal pikiran kita sadar bahwa sebenarnya kita di dunia ini adalah atas kehendak Allah Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita. Mesti ini ngono. Nah, mergo ketutupan karo macam-macam urusan. Kena kebutuhan urip, kena sembarang kali. Silih bergantinya peristiwa-peristiwa yang dialami dalam hidup. Sehingga itu yang mengacaukan pikiran kita, menjadi tutup hati kita sehingga mata hati kita tidak terbuka. Jadi zikir sama dengan sadar Allah, kesadaran penuh bahwa kita adalah hambanya, Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita dan segala apapun yang kita lakukan. Setiap anggota zahir kita yang berzikir kepada Allah itu karena adanya penyaksian batin kita terhadap Allah. Kita merasakan dengan rasa dan rasa, rahasianya rasa, jeruni jeru. Tidak mungkin alam semesta ini terjadi termasuk yang ada di dalamnya dan kita kalau tidak ada yang membuat alam semesta ini jelas maha segala-galanya. Dan manusia ada kewajiban yang harus diselesaikan tanpa menuntut haknya, karena sebagai semuanya itu adalah berangkat dari kudrat irodahnya. Aku ora sapa-sapa, aku ora apa-apa, aku iki Adam sing wujud namung panjenengan Gusti, panjenengan ingkang Maha Suci. Adapun yang dimaksud dengan zikirnya anggota zahir, setiap zahir kita yang melakukan apa saja sesuai dengan perintah Allah secara syariat atau aturan-aturan Allah, itu semua adalah termasuk zikir. Dan ingat pada Allah, melakukan perintah. Tapi kesadaran kita kurang mengarah ke situ. Karena segala sesuatu harus dilandasi dengan niat. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu ibadah murni, ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah, seperti bekerja, mencari nafkah, dadek-bengek, semua bisa bernilai ibadah tergantung daripada niat kita. Ketika zahir kita melakukan sesuatu, itu adalah perwujudan dari tingkah yang ada di dalam batin kita. Makanya adzahir yadullu alal batin. Di pasal sebelumnya sudah dijelasin tanawatil a'mal li tanawuli walidatil ahwal. Adanya akmal, pekerjaan perbuatan yang kita lakukan itu atas dorongan dari ahwal, kehendak yang ada di dalam hati. Di mana ahwal berangkat dari warid. Ketika warid itu positif, maka akan menggerakkan badan kita kepada perbuatan yang positif. Tapi ketika hati dikuasai oleh nafsu, maka yang terjadi adalah pergerakan ke arah yang negatif. Disitulah kita harus memenangkan pertempuran hati yang harus kita rebut, hati yang eksklusif hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Dengan
zikir. Nah, zikir di sini juga macam-macam. Ada tataran awam, tataran tingkatan kelas, tingkatan, ada zikir badan. Dan seperti tadi sudah melakukan pekerjaan kebaikan sesuai perintah Allah, sholat, kita bersedekah, tangan kita, kaki kita berjalan, bekerja dan sebagainya. Itu semuanya berzikir. Zikir lisan, zikir yang diucapkan dengan lisan seperti biasa. Zikir kolbi, setiap zikir yang diucapkan di dalam hati, atau bisa dinamakan zikir sirri. Kemudian zikirnya roh, yaitu zikir dengan rasa. Zikirnya itu dengan rasa, tanpa suara. Itulah yang dinamakan zikir khafi. Begitu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian Sahih bin Athaillah lebih menegaskan lagi dalam pasal berikutnya, ashadaka, naksaake sapa Allah ka ing sira min qabli ayas tashida, saking yento, saking sadurunge yento amrih naksaake sapa Allah ka ing sira. Jadi Allah sudah menunjukkan keagungan zatnya sebelum Dia meminta kepada kita untuk menyaksikannya, menyaksikan kebesarannya. Oh iya, onone keagungan Gusti Allah, Allah memberi sinyal, menggerakkan kepada diri kita sehingga kita menyaksikan Allah. Sajane kan ngono. Nah wis kabar ngono fana tokot mongko ngucap bi aliyatiya bi alihi bi ilahiyatihi, ya Allah, bi ilahiyatihi kelawan sifat kepangeranane Allah. Apa adwairu pira-pira anggota dhahir, mripat nyatano, kuping nyatano, sampai kulit ngerasakno, desiran angin, panasnya matahari dan sebagainya. Di mana itu semua adalah sistem yang dibuat oleh Allah. Sehingga ketika sudah merasakan seperti itu, watahaqqaqat lan nyatakake, membenarkan bi ahadiyatihi kelawan sifat suwijine Allah, opal qulubu pira-pira ati wasarair lan pira-pira sir roh. Hati ini mbek roh akhirnya memberi pernyataan, mengakui ketuhanan. Karena zahir merasakan keberadaan Allah, kedekatan Allah, Rahman Rahim Allah, kuasanya Allah, dan anugerah Allah serta nikmat Allah yang ada pada kita. Dan itu ditunjukkan oleh Allah. Waktu kita di alam arwah, kita sudah bersaksi siap lahir ke dunia, siap mengemban amanat, siap melaksanakan kewajiban tanpa menuntut hak. Tapi kita lupa, saudara-saudara, metu teko Google bareng ibu nangis. Ah, 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 asale dikir. Kan mendikir hu Allah, Allahu, ahu sampai gak iso muni, mergo saking nemene rasa digambar kaya wong nek puas berhubungan ngono kae. Sing ana mok intine rasa, yang adanya nikmat, yang adanya damai,
tenang. Itu sejak kita lahir. Saya sama ditanya kan bayi pas metu kawitan. Ah, 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 lagi. Oe, oe. Nyawang ning donya walah ruwete kaya ngene coba. Kok iso ngono balik maneh. Wah, ya ora iso. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ketika Allah membuka hati dan rasa kegaiban dengan hakikat keesaannya sesuai dengan kadar kekuatan tingkat keimanan seseorang, maka orang itu akan sangat merasakan kebesaran keagungannya, kekuasaannya, dan menyadari akan keperkasaan dan keesaan Allah. Sampai nih harus dibuka kegaibane, ternyata angin juga berzikir, gitu. Godong-godong zikir, manuk berzikir dengan suaranya masing-masing. Kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Sapi yang zikir Allah, Allah. Angin juga berzikir wa yusabbihu ra'du bihamdihi. Bledek juga berzikir dengan bahasanya bledek. Malaikat-malaikat juga berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Pokoknya ada subhanallah 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 bihamdi subhanallah azim. Subhanallah subhanallah itu dikirim malaikat. Maha suci Allah atau maha dahsyat Allah. Makanya alhamdulillah kita dikumpulkan di dalam grup ini. Kita bertemu atas kehendak Allah. Ini sembuh bi riwayate, sehingga terjadi satu kekeluargaan, silaturahim, semangat kebersamaan untuk menjadi lebih baik, ma'rifatullah sampai usul kepada Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbi famfana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.